Pada tahun 1980, ada seorang juara dunia yang tak seorang pun ingin menghadapinya. Denny Lopez, juara kelas bulu WBC selama 4 tahun. Seorang pria dengan hukanan yang telah mengakhiri karir dalam sekejap mata. Lalu muncullah seorang pria Meksiko berusia 21 tahun yang hampir tidak dikenal siapapun. Tanpa nama, tanpa ketenaran, tanpa penghormatan. Hanya dengan 2 tangan yang siap mengubah sejarah tinju. Salvador Sanchez bukanlah prospek tinju pada umumnya yang datang ke dunia tinju dengan segala keuntungan di pihaknya. Dia pernah kalah, pernah seri, dan para penggemar serta promotor sudah menyingkirkannya sebelum dia bisa membuktikan kemampuannya. Tapi Sanchez punya sesuatu yang sangat jarang dimiliki oleh petinju lain. Kecerdasan di atas ring. Dia bertarung selevel dengan lawannya secara sengaja. Bukan karena dia tidak bisa melakukan lebih, tapi karena dia menikmati mendominasi dengan cara yang berbeda. Mempelajari, bereksperimen, belajar di setiap pertarungan. Pelatihnya menggambarkannya sebagai seorang petinju teknis dengan kekuatan KO. Sebuah kombinasi yang jarang terlihat dalam dunia tinju. Di sisi lain ada Denny Lopez yang dijuluki Lil Red. 4 tahun sebagai juara WBC. 4 kali berhasil mempertahankan gelar. Seorang petinju yang eksentrik dan penuh energi, yang hampir selalu berdarah di setiap pertarungan, tapi hampir selalu menang dengan KO. Dengan pukulan kanan yang bisa meng-KO siapa saja di kelas bulu kapan saja. Gaya. Dan rekor pertarungannya mencakup kemenangan atas juara lineal Chucho Castillo dan legenda Ruben Olivares. Pada tahun 1980, dia adalah nama paling terkenal di divisi tersebut. Dan Sanchez hanyalah penantang tak dikenal yang tidak ada yang mengira akan menang. Februari 1982, Zocienta, Phoenix, Arizona. Di satu sisi sang juara, di sisi lain sang tidak dikenal. Sejak ronde pertama sudah jelas bahwa ini tidak akan seperti yang diharapkan siapapun. Sanchez tampil dengan ketenangan yang belum pernah dilihat sebelumnya pada seseorang yang begitu muda. Bergerak, mengamati, mengancarkan kombinasi yang tepat yang membuat sang juara mundur. Lopez mencoba membalas dengan pukulan kanan terkenalnya. Sanchez menghindarinya seolah-olah dia sudah melihatnya datang sejak hari sebelumnya. Memasuki ronde keempat, Lopez sudah mengalami luka di atas mata kanannya. Dan Sanchez mulai menjadikan luka itu sebagai sasaran favoritnya. Ronde demi ronde, petinju Meksiko yang tidak dikenal itu membongkar sang juara satu persatu. Dengan kesabaran, dengan kecerdasan, tanpa terburu-buru.
Lopez mencoba semua yang dia tahu. Tangan kanannya, tekanannya, hati juaranya yang telah membawanya keluar dari situasi yang lebih buruk. Tapi Sanchez punya jawaban untuk semuanya. Pada ronde ke-8, para juri hanya memberikan 2 ronde untuk Lopez. Sang juara sedang dikalahkan dengan cara yang belum pernah dia alami sepanjang karirnya yang panjang. Ronde-ronde terakhir adalah sebuah pertunjukan. Sanchez melancarkan kombinasi dari segala sudut, sementara Lopez menerima pukulan dengan martabat seorang juara yang tahu dia sedang kalah, tapi tidak tahu cara menyerah. Terima kasih. Pada ronde ke-13, wasit sudah melihat cukup. Trem. Wasit menghentikan pertarungan. Salvador Sanchez, 21 tahun, juara dunia WBC kelas bulu yang baru. Orang yang tidak dikenal itu baru saja menjadi legenda. Tapi cerita ini belum berakhir di sini. Setahun kemudian, Lopez mengaktifkan klausul pertandingan ulangnya. Dia tetap yakin bahwa dia bisa merebut kembali gelarnya. Surat kabar mengatakan bahwa dia sudah terlalu tua, bahwa dia seharusnya pensiun, bahwa waktunya sudah. Lopez tidak mau mendengar semua itu. Sementara itu, Sanchez tidak tinggal diam. Dia telah mempertahankan gelarnya melawan Ruben Castillo dan terus berkembang sebagai juara. Dia bukan lagi orang asing seperti di pertarungan pertama. Dia adalah seorang bintang di Meksiko. Dan dunia tinju mulai memahami alasannya. Kali ini, slogannya bukan lagi si merah kecil melawan si biru kecil. Ini adalah juara yang dominan melawan bayangan dari masa lalu. Sejak ronde pertama, Sanchez membuktikan bahwa setahun yang telah berlalu membuatnya menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih akurat, lebih berbahaya.
hidup. Lopez keluar dengan penuh tekad. Di ronde keempat, dia mendapatkan momen terbaiknya dari dua pertarungan itu dengan mendaratkan beberapa pukulan keras yang mengguncang sang juara. Tapi Sanchez punya dagu yang mampu menyerap pukulan Lopez seolah-olah itu hanya tepukan ringan, dan dia membalas dengan lebih keras. Ronde demi ronde, Sanchez mendominasi dengan keunggulan yang terasa hampir kejam. Kombinasi pukulannya datang dari sudut-sudut yang mustahil. Pergerakannya tidak bisa diatasi oleh Lopez. Pada ronde ke-9, Lopez sudah tidak punya jawaban lagi. Lalu, tibalah ronde ke-14. Sanchez memutuskan bahwa itu sudah cukup. Dia berhenti bermain-main, berhenti bereksperimen, dan menyerang Lopez dengan seluruh kemampuannya. Wasit menghentikan pertarungan. TKO di ronde ke-14. Kemenangan kedua Sanchez atas Lopez. Dan kali ini tidak ada keraguan tentang siapa yang terbaik. Salvador Sanchez berusia 21 tahun ketika merebut gelar dari Dani Lopez. Dan dalam 2 tahun berikutnya, dia menjadi salah satu petarung paling dominan yang pernah dilihat dunia. Pada bulan Agustus 1982, Salvador Sanchez meninggal secara tragis dalam kecelakaan lalu lintas di Meksiko pada usia baru 23 tahun. Dunia tinju tidak pernah tahu apa yang telah hilang.